habis maghrib, JJ sama papanya pun OTW lah ke rumah Lena. Nah, jalan buat masuk ke desanya Lena ini, wah, ada 2 jalan. Yang satu jalan melewati pohon jati, dan yang satu lagi jalan yang melewati masjid. Dan hanya ada satu penerangan, yaitu lampu di pertigaan untuk masuk ke desa itu. Jadi sebelum nyampe pertigaan emang gelap kali katanya, wah. Nah, desanya Lena ini, wah, di samping jalan raya. Tapi buat jalan masuk ke dalam itu memang gang kecil gitulah, hanya muat 1 mobil aja. Kanan kiri tuh pohon jati semuanya, wah. Nah, terus, wah, pesan Lena selanjutnya, kalau kamu mau ngambil jalan yang ngelewatin pohon jati, nanti kamu akan ketemu jembatan kecil. Kalau kamu udah mau lewat jembatan kecil itu, di waktu maghrib sampai subuh harus nyalain klakson 2 kali ya. Itu pesan Lena kan. Nah, waktu udah mau mendekati 2 jalan itu, wah, Papa JJ memilih jalan yang melewati pohon jati, bukan yang lewat masjid. Biar nanti pulangnya aja baru lewat masjid lah gitu. Nah, jadi masuklah ini kan ke arah lewat pohon jati. Nah, pas udah ngelewatin situ, udah siap-siap lah si JJ ini mau ngasih tahu ke bapaknya biar jangan lupa nanti klakson 2 kali kalau lewat jembatan ya kan. Ingat yang itu JJ, wak. Fokus si JJ nengok jalanan kan. Ntar lagi jembatan nih, jangan lupa nih. Tapi, wak, ditunggu, punya tunggu. Si JJ kok ngerasa perjalanan ini lama kali. Kata Lena nggak lama setelah masuk gang ini ada jembatan nih, kok nggak nyampe-nyampe. Nggak ketemu jembatannya ini. Nah, pada saat itu JJ nggak mikir negatif, wak. Karena JJ pikir, oh mungkin bapak aku yang bawa mobilnya pelan kali ya. Udahlah, diperhatiinnya lah lagi jalan kan. Ntar lagi mana jembatannya. Nah, pas JJ lagi merhatiin jalan, wak, papanya JJ ini sempet nanya, masih lurus aja ini kak? Lurus aja apa lurus? Lurus aja lah. Nanti kalau ketemu jembatan jangan lupa klakson 2 kali apa, kata. Nah, mendengar jawaban anaknya, papa JJ bingung. Lah, nak, kita udah 2 kali lo ngelewatin jembatan. Emangnya jembatan keberapa, kata bapak. Hah? Udah lewat, pak? Udah, 2 kali dah. Masa iya, pak? Udah ada 2 kali. Dan ini makanya papa tanya, ini jembatan keberapa ini papa harus klakson. Nah, waktu itu masih pikir positif juga si JJ nih. JJ sempat mikir mungkin bapaknya salah lihat mungkin ya. Karena papa JJ udah lumayan tua juga, wak. Dan jalanan itu kan gelap kali ya kan. Apa salah lihat tuh, bukan jembatan itu dalam hati ya. Mungkinnya papa salah kira tentang udah ngelewatin jembatan 2 kali itu. Padahal mah bukan gitu. Pikirannya si JJ gitu. Tapi, wak, pas lagi mikir kayak gini, tiba-tiba entah kenapa nih papanya JJ langsung bilang, J, nah baca ayat kursi ya 3 kali. Mungkin papa JJ ini udah ngerasa ada yang gak beres nih kan, wak. Udah lah tuh. Nah ya, pak, bacalah mereka ayat kursi 3 kali kan. Nah, setelah JJ dan papanya ini baca ayat kursi, wak, pas selesai baca ayat kursi yang ketiga, alhamdulillahnya mereka langsung ketemu jembatan kecil itu. Udah lah tuh. Ah, ini jembatannya, pak. Kayak papa udah lewat tadi enggak, pak? Ini jembatannya. Ya lupa klakson 2 kali, pak. Oh ya. Masuk. Nah, di dekat jembatan itu ada pohon beringin besar kali. Pohon beringin ya. Dan habis ngelewatin pohon beringin itu, langsunglah ada 4 petak sawah. Dan baru lagi nemu pertigaan masuk ke desanya si Lena. Ya, papa JJ langsunglah belok ke kanan kan untuk masuk ke desanya Lena itu. Pas masuk ke desa Lena ini, wah, suasananya sepi kali. JJ nggak ada ngelihat 1 orang pun keluar dari rumah. Semua rumah ketutup rapat. Tapi pada saat itu JJ lagi-lagi nggak mikir macam-macam. Dipikirnya ya udahlah, wajar aja. Orang udah gelap kok. Pasti orang-orang udah dalam rumah semua, istirahat lah kayak gitu. Udahlah tuh ya. Udah lanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya nyampe di rumah Lena. Wah, pak pula. Wah, pak ini pak rumah Lena. Ya udahlah, turunlah kau, kata. Udah hati-hati kok ya, jangan macam-macam ya. Kalau udah apa-apa kabari papa, kata papa JJ. Kan dah papa JJ langsung balik. Ya singgah dulu nih. Nah, pas si JJ nyampe depan rumahnya si Lena langsung kaget nengok JJ, langsung betulan datang. Kok kamu nggak WhatsApp aku dulu mau kesini? Maghrib pula lagi kau datang, kan udah aku bilang nggak boleh masuk ke desa ini setelah maghrib sampai subuh, JJ. Alah lupa aku Lena. Cuman nih aku udah di sini, balik aku. Bapakku udah pergi. Ya udahlah kau udah di sini masuk, katanya. Udah sholat maghrib belum, katanya. Udah uduk kan kau? Udah semuanya, kata dia kayak gitu. Ah ya udahlah, alhamdulillah lah kalau aku baik-baik aja. Masuk, kata si Lena. Adalah tuh kan, masuklah dalam rumahnya Lena. Nah, JJ pada saat itu mungkin karena terlalu senang kali bisa nginap rumah kawannya kan, dia tidak terlalu menanyakan banyak hal tentang kenapa kau nggak boleh masuk desa kau setelah maghrib sampai subuh. Kenapa kau panik tadi nengokin aku? Nggak ditanyanya. Kalau aku kepo kali langsung tanya. Gue duduk, kenapa weh? Emang ada apa? Pasti gitu kalian kan? Ini enggak. JJ biasa aja dah. Masuklah mereka dalam rumah. Dan FYI lagi, wak, di desanya si Lena ini sinyal HP itu lebih sering atau H+. Jadi memang agak susah sinyal gitu di desanya Lena, ya. Nah, adalah tuh kan ada dalam rumah semuanya. Ya mereka seperti biasa ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sampai jam 7:30 malam. Nah, pada saat itu si Lena langsung nyuruh, "J, kau taruhlah baju-baju kau dalam kamar gitu. Aku udah siapin kau bagian lemari dikit yang udah aku kosongin, masukkan baju-bajumu situ," kata Lena kan. Nah, ya oke, siap. Masuklah JJ ke dalam kamarnya Lena, ditatanya lah baju. Nah, si Lena pergi ke dapur. "J, aku ke dapur ya, mau ngambil snack, nanti makan bareng kita," kata si Lena. "Ayah, pergilah kau." Lanjutlah si JJ ini nata baju kan. Nah, setelah selesai menata baju ini, wak, tiba-tiba hujan, wak, deras sekali, anginnya juga kencang kali. Brrrr, gitu.
Tiba-tiba nggak pakai gerimis langsung hujan deras gitu. Dan si JJ tetap ditatanya aja baju dia. Udah selesai nata baju, JJ ini keluarlah dari kamar. Iseng lah dia duduk di ruang tamu sambil lihat-lihat foto-foto keluarga Lena. Oh, itu Lena lah kecil kali, lucu kali kalau Lena. Udah tengok foto-foto keluarga biasa lah ya kan. Nah tiba-tiba waktu lagi nengok foto-foto ini ada benda jatuh dari atas pintu depan. Trak. Turunin sini salah. Wih. Nah benda yang jatuh itu adalah benda kecil yang dibungkus daun kelapa. Tapi daunnya ini udah agak coklat-coklat kering gitu lah. Nah pas si JJ merhatiin benda itu jatuh dari mana, JJ ini lihat ada cobek di atas pintu. Cobek, tau kalian kan buat ngulek tuh. Ada cobek. Wih. Ada cobek di atas pintu. Oh, mungkin ini mainan masak-masak adik Lena kali ya. Karena memang adik Lena waktu itu kelas 3 SD, masih kecil, cewek. Jadi gak terlalu dihiraukan kali sama si JJ kan, Nah, dia tengok-tengok lagi foto-fotonya Lena. Itulah. Nah enggak lama setelah itu Lena datang dari arah dapur. Tapi kali ini rambutnya Lena udah nggak dikuncir lagi. Tadi sebelumnya dikuncir nggak dikuncir. Nah karena memang rambut si Lena ini kriwil jadi waktu nggak dikuncir tuh rambutnya Lena tuh kayak terlihat acak-acakan lah gitu kan. Datang Lena dari dapur kan, nggak dihiraukan juga sama si JJ. Dia tetap aja nengok-nengok seisi rumah gitu. Nah waktu lagi nengok-nengok rupanya si Lena duduklah di depan TV ngidupin TV jebrat. Nah dia tahu kawannya nonton TV ya kan, JJ ikutlah duduk nonton TV bareng sama si Lena itu. Duduk mereka berdua kan ya. Di situ JJ tanya sama Lena, mana snacknya? Tadi kan kata Lena mau ambil snack kan. Nah waktu ditanya ini Lena cuma senyum aja sambil ngelus-ngelus perutnya. Mana snacknya? Gitu. Nah JJ nengok itu langsung ngerti. Dia ngomong, alah kau makan sendiri ya, katanya mau ngambilin buat makan bareng katanya. Si Lena gitu. Dan nih kan setelah si JJ selesai ngomong kayak gitu ya gak lama Lena balik lagi nonton TV. Nah beberapa saat kemudian setelah si Lena itu nengok ke TV, tiba-tiba Lena ini ketawa dia sambil nengok si JJ. Nengok JJ tapi bukan nengok TV. Gitu. Karena kebetulan waktu itu acara di TV itu memang lagi lucu jadi si JJ ikut ketawa juga. Dia gitu. Tapi lama kelamaan kok ketawanya si Lena ini makin kencang terus suaranya beda Aduh kenapa gue jadi ketawa tapi merinding aku. Kayak agak berubah dikit suara si Lena ini tawa lagi. JJ bilang ngapa kok ngakak lama kali gitu. Si JJ masih ikut ketawa juga apa kau? Kan biasa kayak gitu kan kalau kawan kita lagi ketawain ular kayak gitu. Ketawa lagi si JJ. Jadi gak mikir macam-macam lagi si JJ nih Nah setelah selesai ketawa-ketawa ini kalian tahu si Lena ngapain? Aduh, Lena pindah gaya. Diri dah dari tempat duduk, kayang dia di karpet kayang di depan si JJ. Mana kau? Tak kayang. Ngapain kau? Nah pada saat ini JJ udah mulai ngerasa ada yang agak aneh ini sama kawannya. Karena wajah Lena ini beda. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini kita lanjut lagi ke kisah horor Wawa part 85. Setelah kemarin kita ngebahas tentang kisah seorang anak yang meninggal dunia setelah terkena sumpah serapah dari ayahnya. Malam ini kita akan ngebahas tentang sesosok entitas yang menyebut dirinya sebagai bunda, dan bunda ini mencintai Wawa aku seperti anaknya sendiri Bahkan hubungan Wawa sama orang tuanya tuh terutama sama ibu kandungnya jadi semakin jauh karena Wawa ini terlanjur merasa sosok bunda ini lebih mampu memberikannya kasih sayang gitu. Penasaran guys sama kisahnya kan? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, jadi kisah kali ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Nina ya. Halo Nina. Nah, Nina ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia punya adik laki-laki namanya Dio. Nah, Nina sama Dio ini umurnya nggak beda jauh Waktu Nina ini belum genap 1 tahun, mama itu udah hamil lagi anak kedua. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, Nina sama si Dio ini cuma selisih 20 bulan aja Masa kecil mereka pun bisa dibilang menyenangkan karena dulu rumah mereka ini bersebelahan dengan rumah saudara-saudara ibunya yang lain gitu. Jadi Nina sama si Dio ini bisa main
lah sama sepupu-sepupu dia ya kan. Nah di sana Nina ini punya 3 sepupu Wak, dan semuanya ini perempuan. Nah karena usia mereka juga tidak terpaut jauh, hubungan mereka pun jadi kayak teman lah gitu Wak. Seru ya kan. Tapi Wak sayangnya keseruan masa kecil Nina ini lama-lama mulai terganggu Wak. Kenapa? Karena makin hari Nina ini merasa dirinya ini tumbuh berbeda dibanding dengan sepupu-sepupu sama adiknya yang lain gitu. Nina sendiri Wak yang merasa bahwa penampilannya itu kayak jauh kali lah dari standar kecantikan menurut orang-orang. Nah dia kata, ini aku mau disclaimer dulu ya, ini nih sekarang aku hanya menyampaikan apa yang Nina ceritakan sama aku Wak. Gak ada maksud buat body shaming Wak ya, ini murni aku hanya menceritakan kembali kisahnya Nina aja gitu. Ninanya mengeluh sendiri gimana. Nah jadi semakin dewasa Nina pun ngerasa dia tuh tidak secantik sepupu-sepupunya. Secara fisik Wak dia mengaku kalau memang dulu tuh aku tubuhku gempal nah dia, dan kulit aku ini juga cenderung lebih gelap. Sampailah pernah tuh ya suatu hari pas salah satu sepupunya ini malas mandi kan Wak. Kalian tahu mama sepupunya nih ngomong apa, which is tantenya Nina ini bilang apa? Tantenya bilang, woi mandi kau nak. Oh kalau kau nggak mandi kau jadi hitam macam Nina tuh, mau kau? Kata gitu, kata jahat kali tante. Nah ditambah lagi kan kalau misalnya ada acara keluarga nih, keluarga jauh kan pasti datang ngumpul kan. Nah mereka ini semua selalu memuji sepupu-sepupunya Nina dengan berkata bahwa ih kalian cantik kali. Sedangkan nggak ada satupun pujian yang ditujukan untuk Nina. Wah itulah kecil kali hati dia. Dan selain penampilan, Nina ini juga sering insecure kali karena dia ini merasa sifatnya pun beda kali sama keluarganya. Orang tuanya tuh sangat rapi dan teratur, sementara Nina mengaku kalau aku tuh dulu Nadia ya orangnya itu cenderung ceroboh, suka ngasal kalau naruh-naruh barang. Dan kalau misalnya milah-milih pakaian juga ya sesuka-suka aku, nggak peduli tuh mau cocok mau tidak aku pakai aja gitu. Nah karena perbedaan yang memang sangat mencolok ini, Nina pun jadi sering dikucilkan Wak. Bahkan nih Wak ya, menurutnya ayah sama ibunya itu hanya lebih sayang sama adiknya Dio dibanding sama dia. Dio ini selalu dimanjakan sejak kecil, dikasih fasilitas yang memadai ya kan. Misalnya aja tuh waktu dia lulus SD, Dio ini langsung didaftarkan ke sekolah favorit, semacam sekolah boarding school gitulah Wak. Karena si Dio ini memang ya pintar juga, dia selalu masuk peringkat ketiga di sekolahnya. Bukan masuk peringkat ketiga, masuk peringkat 3 besar di sekolahnya. Sementara dulu waktu si Nina ini minta, Pak aku mau juga lah masuk ke boarding school kan. Nah Nina ini malah disuruh masuk ke sekolah yang ada dekat rumah aja Wak. Udah lah Nina kok sekolah aja lah yang di sekolah dekat rumah nih ya nggak apa-apa. Kalau dia memang sengaja ibu daftarin dia ke boarding school, dia pintar dapat ranking terus. Ya sayang lah kalau misalnya dia sekolah ya cuman di dekat sini aja gitu kata mamanya. Nah karena terlalu sering merasa dibeda-bedakan Wak, Nina ini pun jadinya tumbuh menjadi anak yang mudah iri hati. Terlebih ke Dio adik dia. Nina ini juga jadi lebih suka menyendiri karena merasa nggak ada satupun orang yang bisa menerima dia apa adanya gitu. Insecure tingkat tinggi deh Wak. Bahkan untuk memulai pertemanan dengan orang baru aja tuh Nina ini jadi takut. Dia tuh akhirnya hanya berteman dengan orang-orang yang dia rasa kayak senasib gitulah sama dia. Nah rasa iri yang dimiliki sama Nina terhadap si Dio ini Wak makin hari makin besar. Hal itu memuncak ketika Nina ini naik ke kelas 3 SMP pada tahun 2012. Nah karena mereka cuma jarak 1 tahun kan, otomatis di waktu yang sama Dio naik ke kelas 2. Nah waktu itu Nina ini mintalah sama orang tuanya kan buat dibelikan handphone Wak, karena kawan-kawan Nina semua udah punya HP. Nah tapi sayangnya Wak, keinginan itu tidak dipenuhi sama orang tuanya Nina dengan alasan kami nggak ada uang nak gitu. Uangnya udah kami pakai buat sekolahnya Dio. Dio kan dimasukkan ke boarding school kan tuh ya, biaya sekolahnya si Dio ini lebih besar daripada si Nina. Dah lah tuh walaupun sedih dengan hal itu, Nina pun nggak protes sama orang tuanya. Oh ya udahlah maklum, sekolahnya si Dio kan memang lebih mahal itu biayanya. Besok-besok lagi aja lah aku minta handphonenya, siapa tahu mama bapakku udah ada duit gitu kan. Tapi Wak ternyata beberapa hari kemudian setelah Nina itu minta, bilang gini, paha kiri nenek udah mulai membusuk nak, makanya itulah harus dilapisin daun pisang supaya nggak langsung kena ke kasur. Nah adalah tuh Bang Moses, mamanya, papanya pun balik lagi nih ke Kota Sampit dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tetapi beberapa minggu kemudian mamanya Bang Moses ini disuruh balik lagi nih ke Palangkaraya sama saudara-saudaranya. Dahlah berangkat lagi mamanya ke Palangkaraya, tinggal Bang Moses sama bapaknya aja di Sampit kan. Nah, singkat cerita mungkin sekitar 2-4 minggu kemudian ya, Bang Moses dan papanya pun mendapatkan kabar bahwa nenek sudah meninggal. Mereka pun langsung lah itu mempersiapkan semua barang-barang mereka dan melakukan perjalanan ke Palangkaraya. Nyampe di sana seluruh keluarga pun sedang melakukan proses pemakaman, proses ibadah, and that's it, selesai udah. Nenek udah selesai dikuburkan, keluarga pun masih berkumpul di rumah. Nah pada titik inilah Wak Bang Moses pun mendengar apa yang sebenarnya terjadi dari mulut mamanya. Gak cuma mulut mamanya aja, omnya, tantenya Bang Moses yang memang selama ini berada di Palangkaraya bersama nenek di hari-hari terakhir nenek.
Nah disinilah Bang Moses baru tahu dan sadar bahwa sesuatu yang kuat sudah mengalir di darahnya Bang Moses. Apa itu? Nah ini nih, ini aku akan menceritakan bagian atau cerita yang memang dialami mama dan saudara-saudaranya Bang Moses waktu jagain mama di hari-hari terakhir Wak ya. Nah jadi Wak, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti penyebab nenek ini koma loh. Yang pasti nenek ini sudah berusia sekitar 80 tahun lebih. Usia dimana mungkin organ-organ tubuh sudah tidak lagi memiliki cukup energi untuk bisa bekerja ya kan. Nah ketika Bang Moses itu masih beraktivitas seperti biasa di Kota Sampit, ternyata mama Bang Moses sama saudara-saudaranya melakukan sebuah ritual gitu Wak di rumah nenek. Nah ritual ini Wak dilakukan sama mereka karena seluruh keluarga tuh udah kayak bingung tuh loh. Kenapa nenek ini nggak juga meninggal sedangkan sebagian tubuhnya tuh udah mulai membusuk. Walaupun keluarga mamanya Moses ini sudah sejak lama meninggalkan kepercayaan aslinya suku Dayak atau Kaharingan namanya Wak ya. Dan menjadi umat Kristen seutuhnya. Mereka pun akhirnya di titik itu memutuskan untuk mulai kembali menanyakan kondisi nenek ini kepada orang pintar. Tetapi beberapa orang pintar yang datang ke rumah nenek untuk melakukan ritual mengaku menyerah Wak dengan nenek. Satu persatu orang pintar datang dan hasilnya sama aja, menyerah. Sampai akhirnya adalah tuh satu orang pintar yang dikenal nih oleh keluarga, dihubungilah oleh omnya Bang Moses. Nah nama orang pintar ini kita samarin Wak, kita sebut aja namanya Bu. Oke Wak, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Natasha dari Madiun. Halo Natasha, halo Madiun. Nah kisah horor yang diceritakan oleh Natasha ini Wak terjadi pada tahun 2015 lalu dan dialami hampir seluruh peserta persami atau perkemahan Sabtu Minggu Wak. Nah sedikit info tambahan Wak, seluruh siswa kelas 7 di sekolah itu pada saat itu memang wajib mengikuti persami Wak bersama para dewan penggalang, bantara dan kakak pembina pramuka. Nah karena Natasha ini adalah salah satu dewan penggalang atau DP baru Wak, jadi Natasha ini wajiblah mengikuti perkemahan tersebut. Dan kegiatan ini adalah pertama kalinya Natasha ikut persami sebagai DP. Nah kegiatan pramuka mereka Wak biasanya diadakan setiap hari Jumat, tapi berhubung memang besoknya akan dilaksanakan persami ini, jadi materi pramuka hari Jumat siang itu ya ditiadakan lah kan dan diganti dengan meeting, persiapan perkemahan dan juga mendata para peserta untuk bisa melakukan pembayaran 30.000 Wak satu orang. Nah yang bertugas mendata pembayaran ini adalah si Natasha sebagai DP2. Ada lagi namanya Kak Bella DP3 dan ada lagi Kak Adel Bantara Wak ya. Nah waktu itu Wak pesertanya lumayan rame karena memang total siswa kelas 7 di sekolah itu ada sekitar 270-an. Karena di sekolah mereka ini memang kelasnya cukup banyak Wak, dari kelas A sampai kelas J. 10 kelas gitu loh per angkatan dan tiap kelas itu rata-rata ada 30 siswa. Jadi rame ya. Nah kakak pembina Wak dari awal udah berpesan nih untuk segera menyelesaikan pendataan siswa yang ikut kemah tersebut sebelum jam 3 sore. Supaya para peserta ini bisa cepat balik kan untuk siap-siap. Nah alhasil dengan kerja 3 tim pendataan pun selesai bahkan sebelum jam 3 sore. Dan selesai itu semua siswa kelas 7 pun balik lah kan Wak, dan tersisa ya para DP, bantara serta ada 2 kakak pembina waktu itu. Nah waktu itu Wak mereka nggak ikut balik karena memang udah keputusan bersama untuk tidur di sekolah nih sehari sebelum acara kemah itu berlangsung gitu. Nah waktu itu Wak azan asar di tempat mereka jam 4 sore. Mereka pun sholat jemaah lah itu kan di musola sekolah. Tapi Natasha, Kak Bella sama Kak Adel ini memutuskan untuk balik dari musola duluan karena memang mereka ini masih harus menghitunglah beberapa total uang yang terkumpul gitu. Nah dari musola menuju ke ruang OSIS Wak yang merupakan base campnya DP ini, mereka harus melewati lorong nih antara kelas 8C dengan lab komputer 2. Nah, dari kejauhan Wak Natasha udah ngeliat nih ada seorang siswi rambutnya lurus sebahu lagi duduk Wak di kursi beton depan kelas 8C. Nah waktu itu Natasha udah sempat agak mikir aneh-aneh ya kan, karena dia tahu semua siswa kan udah pulang 2 jam yang lalu tuh. Nah akhirnya ngomonglah si Natasha ini ke kawan-kawannya Kak Bella sama Kak Adel itu, Wak kita lewat jalan situ aja yuk katanya. Natasha nunjuk jalan itulah kan waktu pas mereka lewat ruang guru. Nah pada saat itu Wak Kak Bella langsung ngomong, loh itu kok ada yang belum balik. Langsunglah mereka ini agak berlari kecil ke arah si siswi yang Natasha tengok tadi pertama tuh. Awalnya kan Natasha udah mikir aneh-aneh kan, udah mulai ketakutan kan karena Natasha pikir ya cuma dia aja yang tengok. Tapi ternyata Kak Bella sama Kak Adel pun nengok. Berarti memang siswi ini bukan aneh-aneh ya kan. Bertiga nengok. Lega lah itu kan si Natasha. Nah akhirnya mereka menghampirilah si siswi itu Wak. Nah pada saat itu Wak Kak Bella ini langsung ngomong sama siswi itu, Dek kok belum dijemput? Siswi itu geleng aja Wak. Terus Natasha bilang tunggu di gerbang aja lah Dek. Siswi itu ngomong lagi, di sini aja Mbak, saya mau daftar katanya. Nah saat itu Wak Natasha sama kawan-kawannya langsung tatap-tatapan, loh kok belum daftar lagi Dek? Tanya Kak Adel kan. Terus siswi itu cuman
geleng deh. Kak Adel pun langsung ngomong kan, Wak, ya udah bentar ya kakak ambilin kertas dulu, kata. Tuh pergilah Kak Adel nih balik lagi ke ruang OSIS untuk ngambil selembar kertas lah gitu. Terus balik lagi tuh ke tempat siswi itu sama dua kawannya kan. Dia tanya, nama kau siapa, kata. Dan siswi itu pun menjawab, Siska kak, kelas 7H, katanya kan. Terus kata Kak Adel bilang, oke, 30.000 dek, kata. Besok ya mbak, kata si Siska ini. Nah sebenarnya Wak, hari Jumat itu adalah hari terakhir pembayaran. Tapi ya udahlah kan mereka nggak bisa maksa si anak ini juga buat bayar sekarang. Akhirnya Kak Adel pun ngomong, ya udah besok bawa ya uangnya, kamu sekarang tunggu di gerbang aja lah biar kamu tahu nih udah dijemput apa belum, kata Kak Adel. Nanggu aja si Siska itu kan, Wak ya. Akhirnya mereka bertiga ini pun pergilah dari lorong itu. Nah di saat mereka mulai berjalan, Wak, si Natasha sempat nengok nih kalau si Siska ini ada megang sepasang bendera semapor, bendera yang digunakan untuk berkomunikasi di pramuka tuh. Dia tengok tuh si Siska megang itu kan. Nah di saat itu Natasha ini tiba-tiba teringat nih, loh kan kami belum nyiapin materi semapor. Ngomonglah dia sama kawan-kawan ya kan, kak kan kita belum ada materi semapor ini kak. Emang, kata Kak Bella kan. Nah, terus Natasha ngomong lagi, oh adik tadi udah bawa bendera, kata. Nah di saat ini Bella cuman angkat bahu, nggak acuh gitu loh, entah gitu loh. Begitu juga Kak Adel yang memang udah berjalan di depan mereka lebih dulu, entahlah, kata dia gitu. Dan nih Wak ya, keesokan harinya Wak, dari Sabtu nih jam 8 pagi, semua peserta udah memenuhi lapangan dan duduk dengan regunya masing-masing untuk pembagian kelas. Nah di saat pembagian selesai Wak, tibalah saatnya nih untuk memanggil para peserta yang memang belum membayar uang kemah itu. Kalau nggak salah kata Natasha ada 6-7 siswa lagi lah Wak yang belum bayar. Udah dipanggilin namanya satu-satu kan, maju lain yang belum bayar, ngasih duit gitu. Hingga tiba namanya si Siska. Siska, gitu kan. Disebut berulang-ulang kali Wak, tapi nggak ada nih siswi yang mendatangi mereka. Nah Kak Adel yang waktu itu memang bertugas untuk memanggil anak-anak ini kesal dia. Mulai manggil nama Siska lumayan keras pakai mikrofon ruang OSIS kan. Adek semuanya tolonglah tenang dulu. Siska 7H. Siska 7H. Siska 7H. Coba tolong ini ketua kelas 7H angkat tangan. Angkat tangan lah si ketua kelas ini kan Wak. Ditanya lagi sama Kak Adel itu, temanmu Siska mana? Nah si ketua kelas itu diam aja dia. Bingung, nggak ada apa belum datang ini, kata Kak Adel. Nah karena waktu itu si ketua kelas ini juga nggak yakin Wak, dia cuman giling-giling kepala deh. Nah di saat itu Wak, salah satu kakak pembina mereka berbisik nih ke Kak Adel yang lagi misuh-misuh ini. Udah lanjut nanti aja lah, kata kayak gitu. Kak Adel pun nurut lah kan, dan semua peserta akhirnya disuruh masuk nih ke kamar masing-masing. Nah sore harinya Wak, sekitar udah jam 4:30 sore, para peserta persami ini lagi main game lah gitu di lapangan kan. Nah waktu santai ini Wak digunakan lagi nih sama Kak Adel untuk memanggil lagi nama Siska lewat mikrofon ruang OSIS. Dengan tegas Kak Adel ini ngomong kan, Siska 7H segera melakukan pembayaran. Tapi di saat itu nggak ada juga Wak tanda-tanda si Siska ini muncul mau bayar. Akhirnya Kak Adel nih ngomong lagi di mikrofon, dek temannya tolong dicari dong. Maksudnya Wak ini ditujukan untuk para siswa-siswi di kelas 7H. Nah di saat itu Wak hampir seluruh siswa 7H berteriak, di kelas kami nggak ada yang namanya Siska kak. Nah pada saat itu mereka bingung semua kan Wak. Dan Natasha pun berkata nih sama Kak Adel, 7A mungkin nggak kak? Coba tanya. Karena mungkin mereka pula yang salah dengar. Karena kan pengucapan H sama A itu agak mirip kan kedengarannya kan. Ngomong lagi lah Kak Adel, Siska 7A. Siska 7A. Nah di saat itu Wak, ketua kelas 7A langsung nyaut, gak ada kak Siska, yang ada ya tuh Rizka sama Dika mbak, katanya. Udah bayar semua. Makin bingung lah kakak-kakak ini kan. Ngomong lagi Kak Adel itu, kelas lain mungkin ada yang namanya Siska. Mungkin panik Kak Adel itu kalau gak ada kami yang nombok ini. Tapi tetap Wak gak ada satupun yang jawab. Kelas lain ada Siska. Siska dari kelas 7 mana aja lah, ada gak di sini? Gak ada. Gak ada yang maju. Geleng semua peserta waktu itu nengok satu sama lain, geleng gak ada nama Siska. Nah di saat ini Wak, tiba-tiba ada nih seorang kakak pembina namanya Pak Yanto. Berlarilah dia menghampiri Kak Adel kan. Berbisik dia. Entah apa Wak yang dibisikkan sama kakak pembina itu, tapi yang jelas apa yang dikatakan si Pak Yanto ini bisa membuat mikrofon di tangan Kak Adel jatuh. Tak jatuh. Diam semua. Terlebih Natasha nih yang memang berfirasat buruk pada saat melihat ekspresi si Bantara sama kakak pembinanya ini yang pada keluar ruangan juga ngampirin mereka. Natasha pun langsung nanya kan, Mbak kenapa? Kak Adel langsung bilang, Stipo, tolong Stipo, tip X Wak, tip X, cepat. Tapi sayang pada saat itu nggak ada yang punya Stipo tuh tip X gitu Wak. Akhirnya Kak Adel ambil pulpen, dicoret nama Siska dengan gelisah. Alamak gitu. Nah di saat ini Wak, Pak Yanto pun mengambil alih mikrofon yang jatuh itu kan. Dia bilang, adik-adik, karena sudah mau maghrib permainan diakhiri ya. Dan sekarang kalian menuju ke musola. Pat, dah nih, pergilah anak-anak ini semua yang pada kebingungan ini kan Wak ke musola. Nah, setelah lapangan kosong, Pak Yanto pun memintalah para panitia untuk kumpul semua. Nah di saat itu Wak, Pak Yanto pun bilang, nanti kalau ada yang ngenalin dengan pakai nama itu, gak usah diladenin ya. Dengar, tidak usah diladenin kalau ada yang pakai nama itu, kata
kata Pak Yatno. Pak Yatno, wak, bukan Pak Yanto, maaf aku salah lagi. Udahlah nih kan, diam nih mereka. Nah dengan polosnya wak Kak Bella waktu itu nyeletuk, nama siapa Pak? Siska, kata. Langsung melotot semua orang karena Bella kan. Nggak boleh kau sebut nama itu. Dia udah nggak ada, kata Pak Yatno. Aduh merinding aku. Oh, ya. Nah di saat itu semua terkejut lah. Wow, udah gak ada deh. Ternyata wak, Siska itu adalah mantan siswi dari sekolah itu yang memang udah lama meninggal wak. Kapan meninggal lah? Ada yang nanya nih temannya Natasha kan. Pak Yatno pun bercerita nih, udah lama. Seangkatan sama Kak Bayu. Nah Kak Bayu ini adalah bantara yang